di hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bahagiaku penuh menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu ya bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan kepada Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Oh, amin, amin. Benar Tuhan, dalam hadirat-Mu Yesus, kami rindu hidup dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur ya. Kami bersyukur Tuhan. Kemurahan-Mu dan anugerah-Mu kami boleh saat ini ada di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur. Yang bersemangat dan mau memuji Tuhan lebih lagi, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, bersamamu. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Bapa. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam Yesus ya Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Oh ya, nikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup Bapa. Oh, sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya, ya Tuhan ya, ya Bapa. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa. Sungguh senang ada di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Haleluya, luar biasa. Kita mau menyembah Tuhan selama kita hidup. Selama ada nafas hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memuji-muji Engkau Tuhan.
tinggikan Engkau Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Amin, amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagimu. Oh, kami bait-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, amin, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan amin, pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, haleluya, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Amin, haleluya. Ada kemuliaan Tuhan atas hidup kita, sebab Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Amin, haleluya. Satu hati katakan, Engkau Tuhan jalan kebenaran dan kehidupan, aku percaya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Yang percaya katakan amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran
dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory 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 haleluya, glory 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi katakan saudara, bersyukur. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh kami bersuka cita. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kami percaya Tuhan, di dalam namanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya, kami percaya, kami bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Oh Tuhan Yesus, yang kami rindukan ada di dalam hadirat-Mu senantiasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi kerinduan hati kami. Engkau yang menjadi kerinduan kami untuk senantiasa bertemu muka, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Lebih lagi rindukan Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan
Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Ya Tuhan Yesus, penuhi, urapi kami Bapa lebih lagi. Ubahkan Tuhan, pulihkan Tuhan, bebaskan hidup. Mari come Holy Spirit. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu Tuhan. Oh come Holy Spirit. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Ya Tuhan berkarya untuk Hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. dengan segenap kerinduan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu ubah hidupku. Ya saat ini yang merindukan Tuhan, setiap hati yang merindukan Tuhan, datang kepada Tuhan saat ini. Perbaharui, ubah hidupku Tuhan. Lebih lagi kuatkan aku ya Tuhan. Aku perlu Engkau ya Tuhan. Aku perlu Engkau ya Roh Kudus. Berkuasalah, bertahtalah dalam hidupku. Segenap hati bukan hanya menjadi lagu, tapi menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu more and more. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Bersekutu denganmu. bawaku lebih lagi. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku.
Engkau Allah yang kami kenal. Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Kami seru namamu Tuhan. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh,
Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Bapak, kami mengucap syukur, ibadah kami Tuhan terima. Dan Tuhan hadir di tengah kami, menampakkan kuasa-Mu, memberikan firman-Mu yang membentuk kami semakin dewasa dalam iman. Kami menyerahkan kelanjutan pemberitaan firman hari ini, sungguh Roh Kudus yang terus menolong kami sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti di rumah ibadah ini maupun di tempat yang berbeda, semuanya selamat pagi, shalom, puji Tuhan. Nah, saya ingin memberitahukan bahwa tema pemberitaan firman dalam bulan Mei ini minggu pertama bulan Mei, dan saya mengikuti tema yang dikirim oleh Bethel Empowering Center. Temanya adalah kebangunan rohani dan Roh Kudus. Ya, seperti kita tahu, tema tahunan kita kebangunan rohani di akhir zaman, ya itu tema setahun kebangunan rohani di akhir zaman. Dan bulan Mei kebangunan rohani dan Roh Kudus. Nah, untuk itu pada minggu pertama ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul menyembah dalam roh. Jadi bulan April setiap tahun itu pada umumnya melewati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu jatuhnya bulan April itu. Dan setiap memperingati Hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, kita ingin menggumuli apa itu Roh Kudus. Di tahun-tahun yang lalu selama saya ada di sini, seingat saya selalu membagikan semakin melengkapi pemahaman dan penghayatan kita akan Roh Kudus. Karena yang membicarakan Roh Kudus itu hanya orang Kristen, saudara. Hanya pengikut Yesus, hanya murid Kristus. Di agama lain enggak ada dibicarakan Roh Kudus. Nah, sehingga mari kita semakin memahami apa itu Roh Kudus, bagaimana karyanya, dan bagaimana kita terlibat di dalamnya atau menghayati hidup dalam Roh Kudus. Menyembah dalam roh. Nah, kita akan membaca lebih dahulu, ada pengajaran Tuhan Yesus yang dirangkum dalam percakapan dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Nah, percakapan dengan perempuan Samaria ini cerita yang menarik. Yang bagi saya cerita yang sangat menarik. Ini saya jadi terinspirasi. Ini kayaknya belum saya tulis dalam dalam kisah yang bisa dipentaskan ini. Ini sangat menarik. Yaitu ayat 1, Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai 42, saudara. Jadi kisahnya itu memang cukup menarik begitu. Nah, kali ini kita akan mencermati ayat 21 sampai 24 saja. Ayat 21 sampai 24 saja. Saya ingin membaca dalam kitab suci terjemahan baru edisi kedua, jadi edisi terakhir ya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 mulai. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu. Nah, ini jadi perbedaannya kalau di terjemahan pertama dituliskan
percayalah kepadaku, hai perempuan, begitu ya. Di terjemahan kedua disebut, percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh. Dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi ini sampai di situ pembacaan saya. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri menyatakan tentang penyembahan kaitannya dengan dimensi roh dan kebenaran. Nah, saya ingin membagi perenungan kita pagi hari ini menjadi 2 bagian saja. Yang pertama, mencoba memahami roh. Ini kayaknya pengulangan. Tapi walaupun pengulangan, saya tidak bosan-bosannya mengingat kembali bersama dengan saudara-saudara sekalian, karena memahami tentang roh itu tidak mudah. Kita berbicara tentang sesuatu yang tidak tampak tapi ada. Begitu. Tidak tampak tapi ada. Di dunia ini ada toh kata benda yang tidak tampak tapi ada. Seperti hantu gitu itu. Memangnya hantu itu ada? Katanya, kalau saya sih, saya hanya berpengalaman pernah ketemu dengan orang yang melihat hantu. Jadi bilang pada saya bahwa melihat satu perwujudan begitu. Tapi kan tidak bisa dipegang itu, iya. Terus yang lain lagi, strum listrik. Kalau berbicara masalah strumnya kan tidak kelihatan toh. Yang kelihatan itu kabel atau lampunya. Kalau sudah menghidupkan lampu, lampunya jadi hidup. Tapi strumnya itu sendiri, itu kata benda abstrak. Nah demikian juga dengan roh. Roh itu kata benda abstrak. Nah, kata roh itu pertama-tama kali kita temukan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Jadi Alkitab itu dimulai di ayat 2 dari permulaan Alkitab, itu sudah menyebut kata roh. Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu roh Allah dikatakan melayang-layang di atasnya. Nah, yang di situ diterjemahkan melayang-layang, itu penjelasan yang pernah saya baca, itu tidak tepat sebetulnya. Roh Allah itu tidak melayang-layang seperti kabut begitu. Tapi roh Allah mengerami atau melingkupi gitu, menguasai. Nah, roh Allah mengerami bumi, lalu bumi jadi terbentuk itu. Dulunya bumi belum berbentuk, iya toh? Di kitab Kejadian kita baca itu. Saya sedang tidak ingin membahas di kitab Kejadian saja. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa roh itu setidaknya ada 3 jenis. Ini pengulangan ini. Masih ingat? 1, roh. Roh itu ada 3 jenis. 1, roh kudus, ya. 2, roh jahat, ya. 2 roh jahat, boleh, ya. Terus yang ketiga, roh manusia. Jadi roh itu ada 3 jenis, ya. Harap dipahami ini. Ada benda yang tidak tampak, tapi ada, gitu, ya. Nah,
Kita jumpai pada saat penciptaan manusia, Tuhan Elohim mengembuskan napas hidup, diberi tanda petik di situ, napas hidup ke dalam hidung manusia. Ini saya mensitir ayatnya, Kejadian pasal 2 ayat 7. Bisa ditampilkan ya, Kejadian pasal 2 ayat 7. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Nah, perhatikan di situ, menghembuskan ini loh, napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi menjadi makhluk hidup itu tadinya itu manusia itu dibentuk Tuhan menjadi patung manusia. Ya tadinya kan hanya bentukan dari tanah gitu, patung manusia. Tapi ketika dihembuskan napas hidup, lalu manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, di sini kita dapati bahwa yang disebut napas hidup itu dihembuskan dari Tuhan kepada manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Dalam Perjanjian Baru dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan menempatkan roh dalam diri manusia. Di Perjanjian Baru istilahnya lebih diperjelas lagi. Tuhan itu memberikan roh. Nah, apa itu roh? Gampangannya saya menyebut roh itu inti hidup gitu. Ya. Roh itu inti hidup. Kalau kehilangan roh maka jadi mayat. Gitu. Kehilangan kehidupan. Nah, itu di Yakobus pasal 4 ayat 5. Itu jelas menyebutkan di sana. Bunyi ayatnya demikian. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi inti hidup kita itu sebetulnya roh. Setiap orang itu memiliki inti hidup. Makanya secara gampangannya orang sering menyebut kalau ada orang jahat itu, wah wis roe wis rusak gitu. Ada juga yang menyebut jiwanya atau hatinya. Jadi jiwa, hati, pikiran, moral, roh itu sebetulnya kan tidak nampak. Gitu. Tapi yang paling utama adalah roh. Roh itu inti hidup. Nah, jadi dapat kita sebut di sini ada roh manusia. Tetapi juga kita kenal adanya roh jahat. Wah, kalau ini saya tidak perlu banyak menyebut ini. Ini banyak yang kita jumpai dalam bagian-bagian kitab suci bahwa roh jahat itu tidak tampak, tetapi roh itu ada. Tuhan Yesus bahkan menyatakan bahwa roh jahat itu dapat dihitung. Nanti bisa dicek ya. Matius pasal 12 ayat 45. Matius pasal 12 ayat 45. Tuhan Yesus menyatakan roh jahat itu dapat dihitung. Kalau dua roh diusir dari seseorang, lalu orang itu tidak membangun dirinya, ini saya sampaikan dengan bahasa saya ini, tidak mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, maka tubuh orang itu, istilah saya, menjadi kosong. Maka kata Tuhan Yesus, dua roh itu akan keluar dari tubuh orang itu. Tapi kemudian mengajak 7 roh lain untuk masuk kembali. Anda masih ingat ayat ini ya? Begitu. Jadi roh itu bisa dihitung saudara. Itu. Jadi roh itu pribadi. Ada banyak bagian dari Alkitab yang menyebut roh jahat itu, ada yang menyebut iblis, setan, Lucifer, roh jahat. Jadi itu memang ada, begitu. Nah, berikutnya kita ingat bahwa sejak awal Alkitab menyebut adanya roh Allah, roh Tuhan atau roh kudus. Tentang roh kudus banyak dijelaskan dalam kitab Injil, ya, banyak disebut itu tentang roh kudus. Nah, yang kita ingat bahwa roh kudus itu dapat menampakkan diri dalam wujud tertentu. Anda masih ingat? Roh Kudus pernah menampakkan diri dalam wujud apa? Burung merpati. Ingat ya, waktu Tuhan Yesus dibaptis, baca nanti bagian itu, Tuhan Yesus dibaptis, kemudian ada suara.
yang kalau bahasa Jawa itu disebut ana swara dumeling saka ing swarga. Ada suara yang berseru-seru dari surga. Inilah anak yang kukasihi dan seterusnya itu gitu. Lalu Roh Kudus turun kepada Tuhan Yesus seperti burung merpati, berupa burung merpati yang hinggap di pundak Tuhan Yesus. Kalau di gambar-gambar itu hinggap di pundak gitu. Nah itu seperti burung merpati. Itu ditulis di 3 Injil itu. Matius 3 ayat 16, Markus 1 ayat 10, Lukas 3 ayat 22 itu menceritakan itu tentang burung merpati itu. Nah, pada kesempatan lain Roh Kudus juga menampakkan diri dalam bentuk apa? Lidah-lidah api waktu Pentakosta. Jadi Roh Kudus itu memilih perwujudan sesuatu yang positif. Kenapa kok milih Roh Kudus itu ya? Kalau saya itu kadang-kadang berpikir agak aneh gitu. Loh kok milih kok burung merpati? Kok tidak burung hantu? Misalnya yang hinggap di pundaknya Tuhan Yesus itu burung hantu yang gede gitu toh. Akhirnya kaya pesulap. Siapa? Kaya si limbat toh. Maksud Tuhan Yesus kaya limbat. Gondrongnya entuk, burung hantine entuk. Nah, kenapa burung merpati? Atau burung yang lain ya, yang kecil. Mano kan sing paling cilik iki apa? Pleci toh. Pleci paling cilik, pleci kuwi lho sing cilik kuwi nggone kong-in ana kae. Manuk pleci kae. Cilik ngono. Kenapa yang dipilih kok merpati? Karena merpati itu ya lambang kebaikan. Jadi saya pernah menerima cerita dari peternak burung merpati. Kebetulan dia seorang pengkhotbah. Gitu. Dia itu peternak burung merpati. Katanya merpati itu tidak punya empedu, betul. Ada yang pernah membuktikan? Kalau saya hanya katanya. Jadi merpati itu tidak punya empedu. Tidak punya unsur pahit di dalam hidupnya. Yang jelas merpati itu lurus. Yang jelas merpati itu setia kepada pasangannya. Nah kalau itu saya mendapatkan cerita lebih dari seorang peternak merpati. Merpati kalau sudah berjodoh, sudah bertelur punya anak gitu, kalau pasangannya itu mati, yang masih hidup itu wulune brodoli. Susah. Gitu. Dan dia dijodohkan dengan merpati lain itu enggak mudah. Jadi punya sifat setia sedemikian rupa, itu merpati. Nah, lalu kenapa kok api yang dipilih berikutnya? Kenapa kok tidak batu? Batu kan jadi luwih atos, ya. Roh Kudus berupa batu gitu, orang umum. Tapi api itu berkuasa. Api itu lambang kekuasaan sebetulnya. Kalau api sudah merajalela, sulit dipadamkan. Dan api itu bisa mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Bisa mengubah daging mentok jadi rica-rica. Iki bakule rica-rica nang kene iki. Jadi api itu, nah itu deh. Nah, jadi di luar dunia kita, yaitu dunia yang kita kenal di sekeliling kita, ini dunia kita, saya bisa menyentuh, ini meja apa, mimbar ini, saya menyentuh ada jam, buku, gitu. Ini dunia kita. Ada dunia lain saudara, ada dunia lain. Yang lebih tepatnya saya menggunakan istilah bukan dunia lain, dimensi lain. Dimensi itu tempatnya sama, tapi berbeda secara keberadaan. Makanya gambar 3 dimensi itu, ya kita pernah lihat gambar 3 dimensi itu, dibolak-balik begitu bisa berubah-ubah, itu karena 3 dimensi. Nah,
dimensi itu tempatnya sama. Di sini ada dunia roh, tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah begitu, sebagai orang beriman kita percaya saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui kitab suci. Dunia lain itu ada. Dan fakta-faktanya, indikasinya, mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman yang lain. Kalau saya punya pengalaman, loh ada yang dulu saya ceritakan itu teman kos saya melihat hantu, itu kok badannya bisa gerak semua. Itu gerak semua loh, pada waktu ketakutan itu. Dia mau ngomong nggak bisa, hanya gitu. Itu matanya itu juga begini, bibirnya juga begini, tangannya juga. Jadi seluruh badannya itu gerak. Gitu. Saya belum pernah melihat orang seperti itu. Ditirukan nggak bisa. Itu bergerak semua, saudara. Dan lama. Sampai saya yang paling tua di kos-kosan itu, golek wedang. Saya ingat dulu kalau sedang kondisi krisis itu kon ngombe, ya toh? Gitu. Jadi kalau ada orang pingsan, ya toh, Bapak Ibu nakes, orang pingsan mesti golek teh hangat gitu. Katanya yang mengandung gula dan sebagainya itu. Nah, itu juga begitu. Golek wedang. Ngombe sik. Nek ngombe terus kalau sudah minum terus tenang gitu ya. Minta maaf saya kadang-kadang itu tuh loh, keterucut basa Jawa. Jadi teman-teman yang dari Papua ini, aku ngelirik kono juga kayak gilingan, wah pakai bahasa Indonesia lagi nih, gitu ya. Nah, saya pernah melihat tanda-tanda seperti itu. Jadi ada dunia lain, ada orang pernah melihat hantu, apalagi yang mirip sulapan begitu. Saya pernah melihat yang dilakukan oleh paranormal itu. Makanya kisah-kisah yang diceritakan oleh saya punya senior di Salatiga itu, seorang pendeta yang mengatakan dia bisa berhubungan dengan hantu. Itu ya saya percaya saja karena minta sesuatu diberi. Dia bilang katanya, tetangga saya itu anaknya nangis terus minta layangan. Layangan tahu? Layangan gitu toh. Nah terus katanya saya terus minta kepada mbah saya yang mengikuti saya itu. Jadi ini seorang paranormal yang punya roh yang mengikuti, yang disebut simbah. Mengaku namanya nenek moyangnya begitu. Mbah saya minta layangan, itu katanya diberi, terus diberikan sama tetangganya itu. Jadi ada indikasi-indikasi, ada dimensi roh. Nah, dalam pemahaman saya, semua yang ada dalam dimensi roh ini adalah dimensi kekekalan, di mana yang ada adalah kondisi seperti itu akan tetap seperti itu untuk selamanya. Jadi dalam dimensi roh tidak dikenal menjadi tua, juga tidak mengenal kematian, saudara. Ya. Yang umum kita kenal, kematian itu adalah berpisahnya roh dengan tubuh yang bersifat jasmania. Kecuali sebagai catatan Tuhan Yesus juga menyebut kematian kedua. Tuhan Yesus ada istilah itu, kalau orang masuk neraka, wah itu kematian kedua namanya. Tapi yang kita kenal sebagai kematian itu adalah berpisahnya roh dengan ragawi atau sesuatu yang bersifat jasmani. Nah, ingat dari semua penjelasan di atas harus kita catat bahwa ada dimensi roh. Nah ini nanti kita akan memahami bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayo kita pahami sekarang. Kalau Tuhan Yesus, ini tidak main-main loh. Tuhan Yesus menggarisbawahi loh. Penyembah-penyembah benar, berarti kalau tidak dalam roh dan kebenaran, penyembah-penyembah benar, bukankah itu serius? Bapak Ibu datang di gereja ini mau apa? Mau menyampaikan ibadah. Ibadah itu sebetulnya apa? Ibadah itu ya saya ingat bahasa Inggrisnya itu service gitu. Atau worship bisa. Ya. Tapi kalau merenungkan dari kata service itu artinya pelayanan.
Jadi ibadah itu kita sedang melayani Tuhan, menyembah Tuhan secara bersama-sama. Yang diketahui tentang ibadah kan seperti itu toh, secara umum. Oh itu sedang beribadah gitu. Berarti kalau sedang di WC itu tidak beribadah. Amin. Arab amin kok ragu-ragu. Amin Ra. Ya. Nah yuk kita pahami. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah pernyataan Tuhan Yesus yang kita cermati kali ini adalah pernyataan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Anda masih ingat toh kisah lengkap di Injil Yohanes pasal 4 ini. Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu adalah perempuan yang datang dari masyarakat kedua. Jadi pernah terjadi di bangsa Israel itu, bangsa Israel dibawa ke Babel, orang-orang pilihan dibawa ke Babel, yang diangkat sebagai bangsa tawanan begitu. Ini nanti termasuk Daniel di dalamnya, itu toh Sadrah Mesah Abednego itu loh. Anda ingat cerita itu di Perjanjian Lama. Nah yang tinggal itu hanya orang-orang kecil dan orang-orang yang dianggap masyarakat paling bawah gitu. Mungkin orang-orang tua seperti itu ya. Wes pokoknya sing wong pinter-pinter itu seperti Daniel itu wah no intelektual itu. Keluarga raja dia itu dibawa ke Babel. Tapi yang masyarakat yang dianggap orang masyarakat bawah lah, nah itu ditinggal. Nah itu kemudian bercampur baur, kawin-mawin dengan bangsa yang bukan keturunan Abraham. Sehingga keturunannya itu dilokalisir di satu tempat yang disebut daerah Samaria. Nah sehingga orang-orang Samaria itu adalah orang-orang Indo semacam itulah, ya bangsa Israel tapi blasteran dengan keturunan lain. Sehingga kalau Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria itu sebetulnya ketemu dengan orang masyarakat pinggiran lah gitulah, yang tidak dianggap gitu oleh keturunan Abraham yang resmi. Nah, kemudian pembicaraan Tuhan Yesus di sini menyangkut kepada istilah menyembah. Nah, istilah menyembah dikenal sebagai perilaku secara khusus untuk memberi penghormatan tertinggi kepada pribadi yang dihormati. Itu menyembah. Sepertinya kalau di Purwodadi tidak populer nih. Orang tidak tahu menyembah itu bagaimana toh? Gitu. Tapi kalau di daerah Jogja itu gampang menjelaskan soal menyembah itu, karena di sana ada keraton. Ya, dalam budaya Jawa di keraton Jogja itu, orang itu kalau datang menyembah, itu datang menempatkan diri lebih rendah dari orang yang disembah. Kalau yang disembah itu raja, yang menyembah itu harus bersujud atau jongkok atau begitulah lebih rendah, lalu mengangkat tangan, membentuk tangan begini di atas hidung. Nah, begini ini menyembah, sikap menyembah. Nah, kalau orang Jogja gampang mengerti. Orang yang menyembah itu artinya orang yang mendudukkan dirinya di tingkat lebih bawah dari orang yang disembah. Dan kalau orang yang menyembah itu orang yang sudah takluk, orang yang hormat, takluk, taat. Bahkan kalau nyawanya diminta sama yang disembah itu diberikan. Sampai segitunya. Kalau orang sudah mau menyembah itu ketaklukannya seperti itu saudara. Nah, sebagai orang beriman kita ini akan menikmati menyembah Tuhan. Lalu pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu, ini perempuan itu kan berkata, loh Tuanku, kami kalau menyembah Tuhan itu di gunung ini.
Sedangkan kamu orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem. Yerusalem di sana ada bait kudus. Bait suci itu wah dahsyat luar biasa loh saudara. Yang namanya bait suci itu di situ intinya kan ada tempat atau ruangan maha kudus. Siapa yang masuk di situ dengan semena-mena, masuknya sembarangan, mati seketika. Bukankah ini satu tempat yang luar biasa? Kayaknya di bahasa lain disebut Baitul Muqaddis. Begitu. Orang sering menyamakan itulah. Bait suci itu enggak main-main, makanya perempuan Samaria ini berkata, wah Tuanku, wah kami ini masyarakat kedua. Kamu orang Yahudi menyembah di sana, di bait Allah. Tuhan itu hadir di tempat maha kudus itu. Orang kalau mau masuk di situ harus menyucikan diri. Harus pakai perilaku tertentu. Harus keramas, harus mandi bersih. Pakaiannya aja diatur ya toh, pakaian imam itu. Celananya diatur, jubahnya diatur. Yang berhak masuk di situ hanya imam agung. Hanya imam agung. Kalau bukan imam agung mati seketika. Begitu. Nah tapi perempuan ini berkata, perempuan Samaria, wah kami menyembah Tuhan itu hanya di gunung, di daerah sini, daerah Samaria. Nah, kalau dalam dunia kekristenan, ya, orang yang melakukan penyembahan itu, bahasa aslinya itu disebut proskuneo, betul ya Mas Yo? Aku nek salah tolong dibener kayak. Soalnya aku ranili wingi. Biasanya kalau menyusun khotbah itu saya mesti walaupun ingat tapi lihat sekali lagi. Bener pura gitu. Nah, proskuneo itu menyembah. Dalam penjelasannya, menyembah ini dinyatakan sebagai aktualisasi dari rasa cinta, rasa hormat, rasa rindu, rasa menghargai, rasa mengasihi, yang ditunjukkan dengan perilaku khusus dengan segenap jiwa. Halo. Jadi orang yang menyembah itu aktualisasi dari rasa itu. Gitu. Kalau yang sering dijelaskan, kalau sedang menjelaskan kata proskuneo, itu padanannya adalah seperti binatang piaraan yang menyambut tuannya pulang dari bepergian. Saudara-saudara ada yang memelihara binatang piaraan. Kalau untuk contoh hal ini paling pas itu Bu Sandra. Bu Sandra itu juragan kucing. Ya, kucingnya berapa puluh Bu? 42. Do iso mbayangke ngingu kucing 42. Loh itu sungguh itu. Sampai saya seringkali kalau sedang kesini sore-sore, saya khawatir ada seekor 2 ekor yang masuk sini. Ketika saya mau pulang, mau mengunci pintu itu mesti tak gusah sih. Iki nek neng jero iso kaliren. Nah, binatang piaraan, bicara binatang piaraan, itu kalau sudah lulut, bahasa Indonesianya apa tuh? Jinak, ya sudah lulut, jinak. Lulut itu lebih dari jinak. Sudah anu banget sama tuannya itu loh, apa namanya? Lulut banget. Ya jinak lah, jinak banget sama tuannya itu. Itu kalau tuannya pulang dari bepergian, kira-kira apa yang dilakukan? Anda bisa membayangkan? Itu akan gulet itu bahasa Indonesianya apa meneh. Akan menggulet gitu. Akan menempelkan tubuhnya kepada tuannya itu. Akan berusaha menyentuh. Menyentuh itu ya kalau kucing itu kepalanya ya Bu biasanya. Kepalanya itu sambil mengeluarkan suara. Kalau kucing ya meong-meong tentu saja. Itu meong-meong itu artinya aku cinta padamu. Ya. Jadi meong-meong
gitu, gulet ke ini apa? Gulet ini gelibet berada di sekeliling, kalau kita berdiri ya kaki kita begitu. Nah itu sambil wah itu punya rasa rindu, rasa cinta, rasa sayang, rasa hormat, rasa mengasihi gitu. Itulah proskuneo. Nah pertanyaannya kalau kita menyembah Tuhan itu punya perasaan itu enggak? Kita memuji Tuhan. Ku sembah Tuhan, sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Tapi pikiran Anda di mana? Punya waktu mengucapkan itu bagaimana? Ku sembah Kau Tuhan. Wah kompornya mana ngomong huruf ini. Ku sembah Kau Tuhan, utangi urung lunas. Ku sembah Kau Tuhan. Nah, adakah rasa cinta kepada Tuhan? Adakah rasa hormat? Ada rasa meninggikan seperti itu? Itu yang diistilahkan dengan menyembah, saudara. Nah, menyembah itu erat hubungannya dengan kata ibadah. Yang umum diketahui istilah ibadah itu adalah perlakuan secara khusus untuk menyampaikan sembah atau penghormatan secara bersama-sama kepada pribadi yang agung dan dihormati. Ya toh? Coba orang yang di luar sana. Saya sering mendengar ini nggak gereja gitu. Ini sekarang di sini jadi gereja. Itu sekumpulan orang sedang beribadah. Namanya beribadah itu ada waktu khusus dengan perilaku khusus. Bahkan masing-masing keyakinan punya aturan perilaku sendiri-sendiri. Ada yang kalau membungkuk harus berapa kali, ya toh? Kalau mau beribadah harus menyucikan diri dengan air. Ada yang itu di aliran kepercayaan itu mereka juga pakai istilah manembah begitu, penyembahan. Kalau penyembahan itu ada waktunya khusus. Saya sempat kos di seseorang yang ikut aliran Sabto Darmo. Jadi dia juga berkata, wah awake dhewe nek manembah wis ora iso diganggu. Enggak bisa diganggu kalau sedang manembah itu. Ada perilaku khusus. Jadi yang umum dimengerti bahwa ibadah itu adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama melakukan ritual keagamaan tertentu dengan perilaku tertentu. Gitu. Nah, maka ketika kita mencermati bagian firman yang kita baca ini, Tuhan Yesus menyatakan kepada perempuan Samaria itu bahwa nanti akan ada waktunya, bahkan sekarang sudah tiba waktunya katanya, orang akan menyembah Tuhan bukan di gunung di daerah Samaria atau di Yerusalem. Ini menegaskan apa? Menyembah itu tidak dibatasi oleh tempat. Begitu. Ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan berkata, loh menyembah itu bukan hanya di gunung ini atau di Yerusalem atau di gereja atau di mana begitu. Bukan itu. Dalam hal ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sekarang sejak Tuhan Yesus ada di dunia sebagai manusia, maka ibadah itu bisa dilakukan di berbagai tempat. Nah hanya ada waktu-waktu khusus kita berkumpul di satu tempat ibadah, itu sah. Tapi tidak dibatasi hanya di situ beribadah itu. Di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa orang harus menyembah Tuhan, istilah resminya, dalam roh dan kebenaran. Nah itu. Dan masih ditekankan lagi bahwa menyembah dengan cara demikian itu adalah yang dicari oleh Bapa. Halo. Dan dikatakan penyembah benar. Gitu. Penyembah benar itu yang dicari oleh Bapa, itu Bapa mencari penyembah yang demikian.
Nah sekarang yang perlu kita pahami apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Nah istilah ini menunjuk kepada sesuatu yang ada pada dimensi roh. Jadi kalau kita menyembah Tuhan itu kita menyembah dalam dimensi roh. Wah, saya harus minta maaf kepada Bapak Ibu yang sering memberi masukan kepada saya. Pak piye to Pak? Nek khotbah ki aja ning awang-awang ngono. Tapi mendaratkan hal ini tidak mudah. Coba saya berbicara. Bapak Ibu kalau menyembah juga harus menyembah dalam dimensi roh. Bapak Ibu bisa nerima enggak? Dimensi roh ki sing piye to? Kan gitu kan. Iya. Nah, kita ini saya ingatkan adalah orang-orang yang peduli terhadap kerohanian. Orang Kristen itu orang yang peduli terhadap kerohanian. Kerohanian itu sekali lagi kata dasarnya adalah rohani. Rohani itu dari akar kata roh. Segala sesuatu yang bersifat roh. Jadi kita seharusnya tidak asing dengan dimensi roh. Bagi banyak orang, kalau saya berharap sih, banyak orang di GBI sudah tidak asing. Kalau berbicara masalah ini, jangan membayangkan di awang-awang. Iki jane Pak Pangat ki ngomong apa gitu. Nah itu saudara ya. Nah, karena kita ini orang-orang rohani. Halo. Nah, istilah dalam roh dan kebenaran ini menunjuk kepada sesuatu yang ada pada dimensi roh dan kebenaran. Kata kebenaran itu istilah yang berhubungan dengan kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan secara mutlak. Apa yang disebut benar itu kalau kita taat dengan mutlak kepada Tuhan. Saudara-saudara yang mempelajari kitab suci, mempelajari isi firman Tuhan, bahwa kalau taat kepada Tuhan itu perlu taat mutlak. Begitu. Tidak taat tapi separuh-separuh. Yang banyak kita ini karena situasi dunia, situasi yang menjerat kita secara kedagingan, lalu kita taat kepada Tuhan sehingga sering ditawar atau taat sedikit, taat sebagian. Makanya saya berharap di sini sudah tidak ada lagi prinsip yang berkata, kita ini dosa-dosa sedikit ya enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau membunuh, mencuri, berzina. Tapi kalau hanya mengubah kwitansi enggak masalah lah. Kan kecil, Tuhan memaklumi enggak akan masuk neraka lah. Itu namanya bukan taat mutlak. Taat mutlak itu ya taat. Wah ini kalau diskusi ini bisa panjang, nanti didiskusikan di komsel ya. Nah, jadi jelasnya kita yang hidup dalam zaman perjanjian baru, menyembah Tuhan itu bukan hanya pada saat ada di tempat ibadah. Bukan hanya ketika berada di ruang doa. Bukan hanya pada saat kita bersujud sambil tutup mata dan tangan tertelangkup. Bukan hanya pada saat berdiam diri dan mengheningkan cipta. Bukan hanya pada saat memuji atau mengucapkan doa. Ini jangan disalah artikan. Kalau begitu enggak usah berdoa aja, enggak usah memuji Tuhan, tidak usah bersujud. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi penyembahan itu bukan hanya itu. Ada waktunya kita beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama. Tapi bagaimana kalau kita mengingat kata Tuhan Yesus, serahkanlah tubuhmu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, itu menyerahkan tubuh apa kalau ada di gereja saja, tetapi di luar gereja terus berbuat dosa, menggunakan tubuh untuk mencuri, berzina, berbohong, begitu. Nah sampai di sini saya berharap, jadi kita memahami bukan oleh urutan atau aturan tertentu, bukan karena liturgi ibadah itu. Makanya saya semenjak jadi orang karismatik, mengikuti liturgi itu sudah kurang menikmati, saudara. Jadi liturgi tahu, yang ditulis kadang-kadang kita ibadah
Natal, terus pemimpin liturgi berkata, pujilah Tuhan, hei jiwaku. Lalu di situ dituliskan umat bersama-sama membaca gitu. Aku ingin memuji Tuhan dalam seluruh hidupku dan seterusnya, misalnya begitu. Terus nanti pemimpin lagi, lalu umat lagi, pemimpin lagi, lalu umat lagi. Kalau menurut saya itu bukannya apa-apa, tapi kurang berguna. Orang membaca cukup membaca saja, tapi tidak menghayati, bisa tidak menghayati. Nah karena itu ibadah yang benar atau penyembahan yang benar itu oleh Tuhan Yesus dikatakan dalam roh dan kebenaran. Ya begitu ya, baik kalau dihayati benar begitu loh. Ya ada waktunya seperti itu. Tapi menyembah itu bukan hanya itu. Gitu. Jadi menyembah Tuhan pada masa kini, ketika Tuhan Yesus sudah ada di tengah manusia dan sekarang sudah kembali ke surga, adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini lahir dari dalam diri manusia dan secara terus menerus. Penyembahan itu lahir dari diri yang paling dalam dan terus menerus. Karena itu dalam kita bekerja pun kita juga menyembah Tuhan. Halo? Bahkan dalam waktu-waktu tertentu yang mungkin saudara berkata tidak elok. Wah, masa dalam waktu, kalau di WC masa menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan tidak boleh berhenti dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau sudah menyangkut kata kebenaran, itu mesti hidupnya benar dulu. Jadi kalau ada orang menyembah Tuhan, katanya menyembah Tuhan, tapi dosa jalan terus. Nah, kalau itu ayatnya banyak yang mengatakan penyembahannya tidak diterima Tuhan. Pasti itu kalau dosa dalam jalan terus. Jadi masih hidup dalam dosa. Menyembah dalam roh dan kebenaran ini artinya menyembah Tuhan secara berkesinambungan. Jadi tidak tergantung kepada tempat dan gerak tubuh. Menyembah dalam roh adalah penyembahan yang dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi dengan tiada henti. Itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain, saya ingin menyampaikan seluruh hidup kita mestinya berisi penyembahan kepada Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran, penjelasan mudahnya adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya bergantung kepada Tuhan, baik hati, pikiran, dan seluruh sikap batinnya selalu berpaut dan memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Coba ini yang terakhir. Bapak Ibu mendengar istilah hubungan khusus dengan Tuhan. Bapak Ibu punya hubungan khusus dengan Tuhan atau enggak? Yang namanya hubungan khusus itu orang berpaut kepada Tuhan, akrab dengan Tuhan, begitu. Nah makanya ketika mendapati sesuatu yang mencolok begitu, itu langsung berhubungan dengan Tuhan. Neng agama liya disebut istighfar. Ya tuh, melihat kecelakaan yang ngeri, kereta api misalnya begitu. Melihat itu lalu istighfar. Punya hubungan khusus dengan Tuhan. Berdiam diri dan menyembah Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan pada situasi seperti ini? Jadi bukan hanya melihat kecelakaan loh. Itu melihat sesuatu yang menohok itu banyak hal itu. Kadang-kadang di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan seterusnya. Nah, punya hubungan khusus dengan Tuhan. Menghormati dan meninggikan Tuhan senantiasa, keseluruhannya dilakukan dalam ketaatan mutlak kepada kehendak Tuhan. Jadi kalimat penutupnya adalah kita harus bisa sampai kepada kemampuan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab itu yang dikehendaki Tuhan Bapa di surga. Bawa pulang prinsip ini. Kita harus bisa sampai kepada kemampuan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab itu yang dikehendaki Tuhan Bapa di surga.
Kalau saya yang sudah diberi karunia bahasa roh, kadang-kadang pikiran saya itu berpikir kemana-mana. Tapi Rasul Paulus berkata, akal budiku berkata lain, tapi aku mengucapkan bahasa lidah. Bahasa lidah itu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu kalau sedang menyembah Tuhan, saya seringkali tidak mengucapkan kata yang lain, kecuali bahasa lidah, langsung berhubungan dengan Tuhan. Kita harus bisa sampai kepada kemampuan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan Bapa di surga. Tuhan dipuji, amin. Berdoa masuki saat teduh. Mari berdoa masuki saat teduh. Renungkan firman Tuhan ini. Tuhan ingin berbicara apa kepada kita pagi ini? Tuhan ingin meningkatkan di bagian mana kepada kita pagi hari ini. Bawa diri Anda kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan sadari siapakah dirimu di hadapan Tuhan itu. Apa yang Tuhan kehendaki pada hidup kita. Masing-masing silahkan memasuki saat teduh dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dan simfoni nama yang beri menang, nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Berdoa sementara
para pelayan perjamuan kudus menempatkan diri, perjamuan kudus dipersiapkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami masih banyak dikuasai oleh kedagingan kami. Kami masih banyak dikuasai oleh hal-hal yang tampak oleh mata. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah benar. Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang sesungguhnya. Dan sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus, penyembah-penyembah benar adalah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu urapi kami, beri kami kemampuan untuk berhenti berbuat dosa. Kami sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan segala hal yang disebut ketidaktaatan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan membawa kami untuk menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang ada di pihak Tuhan, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus sehingga kami mampu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam seluruh hidup kami akan berpaut kepada Tuhan, menyembah Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, dalam perilaku kami. Mohon Tuhan memberi kemampuan supaya kami tidak sampai melupakan sedetik pun, sehingga kami seringkali dibawa oleh emosi kami, oleh nafsu kami, oleh keadaan yang mendesak sehingga kami lupa Tuhan. Tapi biarlah seluruh hidup kami hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga kami mampu mempersembahkan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami mau menerima perjamuan kudus Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk kami laksanakan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk hidup benar dan layak menerima perjamuan kudus. Tuhan melayakkan anak-anak-Mu yang melayani, sehingga kami menerima perjamuan kudus tidak menjadi laknat, tetapi menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus bisa dibagikan dan saya selalu akan mengingatkan bahwa perjamuan kudus itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus, digunakan oleh Tuhan juga untuk memelihara kita. Karena Tuhan mengatakan, kalau kamu sedang tidak layak, jangan mengambil perjamuan kudus. Jadi barang siapa hari ini merasa jatuh dosa atau hidup dalam dosa, jangan mengambil perjamuan kudus. Ayat firman Tuhan mengingatkan, orang yang mengambil perjamuan kudus dengan hidup sembarangan bisa sakit bahkan meninggal. Dan saya sudah menjadi saksi. Ada orang yang menerima perjamuan kudus dengan sembarangan itu umurnya nggak panjang, saudara. Karena itu terima perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Perjamuan kudus ini diberikan bukan kepada orang yang seperti Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, begitu, bukan. Tapi diberikan kepada kita yang memiliki keterbatasan juga, tetapi yang hidup bertobat dan dipimpin Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena itu bagi setiap kita yang sudah menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, jangan ragu-ragu mengambil perjamuan kudus. Tetapi kalau yang merasa masih hidup dalam dosa, jangan mengambil Roh Kudus, jangan mengambil perjamuan kudus. Kita terima dengan hormat perjamuan kudus Tuhan yang Tuhan izinkan kita terima saat ini. Puji Tuhan.
Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Apakah ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada silahkan angkat tangan supaya dapat ditangani, dilayani. Sudah menerima semuanya? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Angkat roti, hosti di atas kepala kita. Firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti perjamuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan dulu anggur perjamuan, dibuka tutupnya, dan angkat di atas kepala kita. Firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita terima anggur perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan waktu ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan dapat kita nikmati hingga kita hidup sampai hari ini. Biarlah setiap orang mengucap syukur dalam hatinya, mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, untuk keluarga yang baik, untuk dapat menyembah Tuhan dengan baik, mengucap syukur untuk kenikmatan, untuk kelancaran,
berbagai hal yang ditolong Tuhan, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan. Biarlah bersama-sama dengan Raja Daud kita berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami terima. Biarlah perjamuan kudus ini menjagai kami, sehingga hidup kami selalu taat kepadamu. Kami selalu diingatkan setiap bulan untuk menjaga hidup kami, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Nanti Pak Husea Agus Santoso berdoa untuk persembahan. Para pelayan persembahan akan mempersiapkan diri. Saya ingin mengingatkan kembali firman Tuhan yang berkaitan dengan persembahan secara jasmani, bukan penyembahan, persembahan. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan berkata, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
hidup seturut dengan pimpinan dan kuasa daripada Roh Kudus. Dan biarlah kiranya senantiasa kasih-Mu, kuasa-Mu selalu mengikuti kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa, sehingga kami mampu berjalan, mampu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Sekarang Tuhan, sebagai bagian dari ibadah kami pada pagi hari ini, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kami boleh memberikan korban persembahan bagi pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memberkati, mengurapi setiap tangan-tangan yang berkorban bagi pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan kuduskan, sucikan dengan kuasa-Mu, sehingga persembahan ini dapat menjadi alat bagi pelebaran kerajaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bawa persembahan kami ini dengan rasa syukur, dengan penuh sukacita ya Bapa. Biar kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelola, supaya persembahan ini dapat dikelola dengan bijak, dan nama Tuhan ditinggikan di atasnya. Kami bawa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur, hati yang mengasihi Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa ibadah saat ini. Bapak Ibu, adakah yang saat ini baru pertama kali hadir bersama dengan kami di GBI Purwodadi? Mohon bisa mengambaikan tangannya supaya kami bisa menyambut. Belum ada. Mari kita akan perhatikan pengumuman gereja kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, persembahan pekabaran Injil di depan sudah disediakan
kotak persembahan pekabaran Injil. Bapak Ibu dipersilahkan bisa membawa persembahannya di kotak depan. Kemudian untuk pertemuan alumni MJ Kumparsa, hari ini Minggu 3 Mei, setelah ibadah ada pertemuan dan doa bersama tim Kumparsa. Selanjutnya agenda kegiatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Pentakosta. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan kita laksanakan hari Kamis 14 Mei pukul 8 pagi. Kemudian ada pra Pentakosta, ada doa puasa yang akan dilaksanakan hari Senin sampai hari Rabu tanggal 18 sampai 20 Mei pukul 18 sampai 19 disertai dengan perjamuan kasih. Kemudian ibadah Pentakosta hari Minggu tanggal 24 Mei pukul 8 di gereja. Selanjutnya malam pujian dan penyembahan. Mari kita investasikan waktu kita dalam malam pujian dan penyembahan. Besok hari Kamis pada tanggal 21 Mei. Jadi setelah doa puasa berturut-turut kita melaksanakan malam pujian dan penyembahan pukul 18 sampai 19. Kemudian pengumpulan program pengurus gereja, program pengurus departemen, kategorial dan bidang beserta bagian-bagian yang lain dapat dikumpulkan ke sekretaris. Besok Minggu 17 Mei 2026. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan visi dan misi gereja kita yang diambilkan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Visi, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara dan seluruh dunia. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu Yesus. Merasa harus memberitahukan karena begini, di gereja lain itu kalau ada orang yang menikah atau aktivis menikah itu diumumkan. Kalau di gereja kita ini tidak ada budaya mengenai hal itu. Tapi izinkan kami memberitahukan
bahwa aktivis Pingkan Kaisenia Christian, Anda tahu pemain tamburin kita, Pingkan Kaisenia Christian telah menikah kemarin di Solo dengan tunangannya, Immanuel Tito Krishna Putra Pratama. Jadi sekarang mereka sudah menjadi suami istri. Mungkin ada beberapa saudara yang diundang, tapi karena Pak Andre Christian memang tidak merayakan secara besar-besaran, jadi hanya beberapa yang dirasa perlu oleh keluarga mereka untuk hadir ikut menyaksikan pemberkatan. Saya sekeluarga termasuk menyaksikan pemberkatan di Gereja Keluarga Allah Solo. Demikian, saya merasa punya utang kalau tidak memberitahukan. Baik, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan memberkati kami mempersembahkan ibadah kami dengan baik, dan kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara, mohon Tuhan ingat supaya kami tetap berada di sebuah bangsa dan negara yang ada dalam damai sejahtera. Tuhan jauhkan dari perpecahan, peperangan, maupun hal-hal yang negatif, tapi mohon Tuhan memberikan kesejahteraan, juga termasuk kota-kota di mana kami tinggal, bahkan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang mengharapkan berkat dari Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi sulit seperti yang sekarang dirasakan oleh dunia, tapi kami mohon Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu yang mengandalkan hidup kami kepada Tuhan, menunjukkan iman kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami memberikan kesejahteraan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan menolong kami. Tuhan, sekarang kami datang bersama dengan anak-anak kami untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, dan dengan ketulusan kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Berkati hidup kami ya Tuhan, dan Tuhan memberkati segala hal yang kami rencanakan, baik dalam perencanaan keluarga masing-masing yang memiliki program-program tertentu, cita-cita tertentu, maupun program-program gereja yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Mohon Tuhan memberi sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih, kami menyerahkan pertemuan tim kumpulan para saksi yang sebentar akan kami laksanakan. Juga Tuhan memberkati kami, tetap meningkatkan semangat kami dan kerja kami bagi kelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk yang ulang tahun, Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Semua kami ada di dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau pulang. Kami percaya Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan pada waktu yang ditentukan nanti kami berkumpul kembali dalam ibadah lebih indah dan berkat lebih meningkat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Silakan duduk dulu untuk mengucap syukur. Terima